Putri, lu ngapain? Berisik banget. Oke, kamu sudah mulai lihat tampilannya di situ? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Sudah, Bu. Kisi-kisi soal PKT Matematika kelas 10 ya. Bisa di Zoom. Oke, kita mulai ya anak-anak. Bismillah. Jadi ini ada 20 soal yang akan kita bahas. Dan materinya Ibu tidak ambil dari materi awal Januari ya, kan kita belajar trigonometri, tapi karena sudah diujikan waktu PTS, jadi materi trigonometri enggak Ibu masukkan lagi ke soal PAT. Jadi kita ujiannya itu dimulai dari materi fungsi linier, kuadrat, fungsi rasional, kemudian ada operasi fungsi, kemudian ada juga fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Soalnya adalah ini, titik potong sumbu X dari fungsi linier Y sama dengan 3X tambah 6 adalah. Untuk mendapatkan titik potong sumbu X, syaratnya apa? Tahu enggak? Syaratnya adalah Y-nya harus sama dengan 0. Berarti langkah pertama kamu tulis dulu fungsinya Y sama dengan 3X tambah 6. Kemudian kamu ganti Y-nya ini kamu ganti dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan kita kan mencari X-nya nih. Nah, berarti kita pindahkan dulu 3X-nya ke ruas kiri, jadi min 3X. Sama dengan 6. Dan terakhir mencari X-nya kita tinggal bagi 6 dengan min 3. Berapa hasil 6 dibagi min 3? Berapa? 6 dibagi min 3? Halo? Berapa anak-anak? Min 2. Oke, berarti kesimpulannya titik potong sumbu X-nya, ini kan X-nya min 2, Y-nya 0. Jadi pasangan titiknya adalah min 2,0. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu ya untuk nomor 1 ya. Ada yang mau ditanyakan atau bisa kita lanjut ke nomor 2? Lanjut? Lanjut, Bu. Ada pertanyaan apa bisa lanjut? Lanjut. Atau ada yang kurang jelas? Lanjut, oke. Nomor 2, gantian. Sekarang yang diminta adalah titik potong sumbu Y. Dari fungsi Y sama dengan 4X min 8. Nah, kalau misalkan titik potong sumbu Y, maka syaratnya gantian sama yang tadi. Apa? X-nya yang harus sama dengan 0. Jadi pertama kamu tulis dulu fungsinya, Y sama dengan 4X dikurang 8. Kemudian X-nya kamu ganti dengan 0 nih, X yang ini. Jadi Y sama dengan 4 dikali 0 dikurang 8. 4 dikali 0 berapa? 20. 4 dikali 0? 0. Terus kalau 0 dikurang 8? 0 dikurang 8 berapa? Min 8. Min 8, benar. Jadi kesimpulannya titiknya X-nya 0, Y-nya min 8, yaitu 0, min 8. Jadi jawabannya yang B ya, untuk titik potong sumbu Y-nya. Oke, itu untuk nomor 2, bisa lanjut? Lanjut? Sekarang nomor berapa, Bu? Kenapa? Lagi nomor 2. Lagi nomor 2 sekarang. Jawaban Bu di itu. tempat saya kok nomor 20, Bu. Layarnya gak ganti-ganti, Bu. Iya, Bu. Oh gitu. Oh, layarnya nggak ganti-ganti. Ini nomor Coba 20. saya setting lagi ya. Masih nomor 20. 20 aja. Iya, Bu, nomor 20, Bu. Wah, Iya, Bu, iya, coba, Bu, iya, Bu. mungkin sini kali ya. 20, Bu. Kalau sekarang yang tampil apa? Nomor berapa di layar? Belum ada. Belum ada, Bu.
Coba Ibu ulang. Kalau bisa diulang aja, Bu. Nah, Nah, ini baru, Bu. Udah tadi belum? nomor 2. Kalau tadi saya soalnya pakai ini nih, pakai apa? Jalanin pakai animasi PPT-nya. Ini Ibu sambil ini ya, sambil admit mulai nih. Dia nggak mau sih. Nah, kalau ini tampil nggak covernya? Kagak. Yang tampil apa di sini? Ada nomor 2. Nomor 2 doang. Masih nomor 2? Iya. Apa ya? Ayo dong. Coba kalau misalkan kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kisi-kisi soal PAT matematika kelas 10, udah? Iya, udah. Udah, Udah, Bu. oke. Ibu jalanin tadi kita udah sampai nomor nomor 2 nih udah ya. Ini sekarang lagi jalan kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Jangan Oke. kelihatan. Ya, sekarang Itu kita soalnya ke juga, Bu. nomor enggak, ini kan kisi-kisi. Jadi nanti kalau pas ujian, Ibu munculin soalnya tuh yang mirip sama ini. Cuma ganti angka doang. Gitu, Kirain ya. Iya, iya. Iya, Kirain masa jawaban, Ibu Bu. kasih bocoran soalnya, nanti kamu nggak belajar dong kalau kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3 ya. Nomor 3, titik potong sumbu X dari fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5 adalah. Ya, ini titik potong sumbu X lagi. Syaratnya adalah Y-nya harus sama dengan 0. Tapi ini fungsinya fungsi kuadrat ya. Ada sedikit perbedaan dengan fungsi linear tadi. Jadi langkah pertama kita tulis dulu fungsinya Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Dan kita ganti Y-nya dengan 0. Kayak gitu, 0 sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Nah, tujuan kita kan mau cari X. Sementara ini kan fungsi kuadrat berderajat 2, maka dia akan punya 2 nilai X. Ada X1, ada X2. Nah, bagaimana cara kita mencari X1 dan X2-nya? Kita lakukan faktorisasi. Caranya gimana? Caranya, kita harus cari 2 bilangan yang kalau dikali hasilnya 5, dan kalau ditambah hasilnya harus 6. Coba, bilangannya berapa sama berapa? Yang kalau dikali hasilnya 5, dan kalau ditambah hasilnya 6. Dua bilangannya berapa? 5 kali 1, 5 tambah 1. Betul. 5 kali 1, dan 5 tambah 1. Jadi faktornya yang pertama 5 dan 1. Nah, maka kita jadikan 5 dan 1 ini adalah faktor-faktornya. Kita tulis seperti ini, X tambah 1 dan X tambah 5. Terus kita pisahin. Pembuat nolnya X tambah 5 sama dengan 0, dan satu lagi adalah X tambah 1 sama dengan 0. Kita cari X yang pertamanya dari sini, yang X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? 5. X-nya adalah, kalau 5-nya kita pindah ke kanan, jadi min 5. Nah, yang satunya lagi berarti X-nya sama dengan min 1. Berarti titiknya, ini ketutup ya? Iya, ketutupan, Bu. Jadi titiknya adalah min 5,0 dan min 1,0. Itu untuk nomor 3. Gimana untuk nomor 3? Ada kendala nggak? Bentar, Bu. Ada pertanyaan? Ibu, katanya teman saya mau masuk. Oke, sebentar. Dan masuk banget.
Saya tutup lagi deh. Imanul Haq, kayak udah ya. Ya. Oke, sekarang saya masih muncul nggak di kalian nih? Masih. Muncul cover awal lagi kan? Iya. Iya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita berarti kita sekarang di nomor 4 ya. Oke, nomor 4, sekarang gantian. Titik potong sumbu Y dari fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Fungsinya masih sama kayak tadi. Di sini kalau kita mencari titik potong sumbu Y berarti syaratnya X-nya yang harus 0. Kita tulis dulu fungsinya Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Kita ganti semua X yang ada di sini dengan 0. Berarti jadinya 0 pangkat 2 tambah 6 dikali 0 tambah 5. 0 pangkat 2 berapa? 0. 6 dikali 0? 0. 0 juga. Berarti hasilnya jadi berapa? 0 tambah 0 tambah 5. 5. 5 ya. 5. Jadi titik potong sumbu Y-nya X-nya 0, Y-nya 5. Masalah titiknya adalah 0,5. Jadi jawabannya yang C. Itu nomor 4. Lanjut kita ke nomor 5. Ini masih tentang fungsi kuadrat, tapi yang ditanya adalah persamaan sumbu simetri. Kalau persamaan sumbu simetri itu adalah garis yang membelah parabolanya menjadi dua bagian yang sama besar. Rumusnya adalah min B per 2A. Dari mana kita mendapatkan A dan B-nya? Dari sini nih, dari koefisien-koefisiennya. Kalau A itu adalah koefisiennya X pangkat 2. Berapa koefisiennya X pangkat 2? Nggak ada angka di situ. Kalau nggak ada angka berarti berapa? 1. 1 ya. Kalau nggak ada angka berarti 1. Berarti A-nya adalah 1. Kemudian yang B-nya itu berarti koefisiennya X. Ini berapa nih koefisiennya? 6. Oke, dan terakhir yang 5 ini adalah fungsi konstan ya, adalah C. Tapi kita nggak pakai C-nya. Kita hanya pakai untuk sumbu simetrinya min B per 2A berarti min 6 dibagi 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti 6 dibagi 2 berapa? 3. Tapi jangan lupa ada minnya ya di situ. Jadi hasilnya adalah min 3. 3. X-nya sama dengan min 3. Itu untuk nomor 5. Lanjut ya. Nomor 6. Titik puncak fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Ini masih pakai fungsi yang sama. Nah, kalau titik puncak itu adalah titik yang paling tinggi ya, atau yang paling rendah. Dan kita bisa mendapatkan titik puncak yaitu dengan memasangkan si sumbu simetri tadi dengan Y. Y-nya itu dari mana? Dari kita mensubstitusi sumbu simetri ke fungsi ini. Tadi kan kita udah dapat sumbu simetrinya adalah min 3. Maka kita tinggal substitusi aja X yang ada di sini dengan min 3 gitu. Ya, berarti jadi kayak gini nih. Min 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 3 tambah 5. Berapa hasil min 3 pangkat 2? Min 6. Min 3 pangkat 2 itu berarti min 3 kali min 3 ya? 9 positif ya. 6 dikali min 3 berapa? 18. Negatif 18. Dan terakhir ditambah 5. Kalau ada soal kayak gini, mengerjakannya harus dari kiri ke kanan ya. Jadi 9 ditambah sama min 18 dulu. Baru terakhir tambah 5. 9 tambah min 18 berapa? 9. 9-nya positif apa negatif? Min 9. Positif. Negatif. Jadi negatif 9 Iya, negatif. ditambah sama 5. Jadi berapa tuh?
Negatif 4. 4. Negatif 4. 4. Negatif Oke. 4. Jadi pasangan titik puncaknya adalah si XS tadi dengan si Y ini, yaitu min 3, min 4. Ya, jadi jawabannya yang E. Gitu. Oke, itu nomor 6. Sekarang kita udah mulai masuk ke fungsi rasional. Kalau fungsi rasional itu adalah fungsi pecahan ya, jadi dia ada pembilang, ada penyebut. Nah, mencari titik potong sumbu X-nya sama syaratnya, Y-nya harus sama dengan 0. Kita tulis dulu fungsinya, Y sama dengan 2X tambah 4 per X min 1. Kemudian kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi kayak gini, 0 sama dengan 2X tambah 4 per X min 1. Sekarang kendala kita adalah ada penyebut nih. Supaya penyebutnya hilang, kita kalikan silang. Kita kalikan silang dengan 0. Nah, 0 kalau dikali berapapun hasilnya kan 0 ya. Berarti X min 1-nya otomatis sudah nggak ada. Jadi kita tinggal punya persamaan 0 sama dengan 2X tambah 4. Lanjut, tujuan kita mau cari X-nya, berarti si 2X-nya ini kita pindah ke luas kiri. Jadi negatif 2X sama dengan 4. Selanjutnya nyari X-nya gimana? Tinggal kita bagi 4 dengan min 2. Min 2. Ya, 4 dibagi min 2 adalah 2. Iya. min Min 2. min 2 ya. Jadi titik potongnya Y-nya 0, X-nya min 2, pasangan titiknya adalah min 2,0. Jadi yang C jawabannya. Oke, itu untuk nomor 7. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Enggak. Alhamdulillah. Langsung ke nomor 8, masih fungsi rasional, tapi gantian yang dicari adalah titik potong sumbu Y. Syaratnya X-nya harus 0. Berarti di sini kita ganti setiap X-nya dengan 0. Yang atas berarti 2 dikali 0 tambah 4, yang bawah 0 dikurang 1. Coba yang atas, kamu hitung berapa tuh hasilnya? 2 kali 0 tambah 4? 4. 2 kali 0? 0. 4. 4. Oke, yang bawahnya 0 dikurang 1, Min 1. 1. min 1. Berarti tinggal kita bagi 4 sama min 1. Min 1. Min 4. Min Min 4. Min 4. Min 4. Oke, min 4 ya. Berarti kesimpulannya titik potongnya 0, min 4. Min 4. B berarti. Jawabannya yang B. Sekarang asimtot. Asimtot tegak dari fungsi rasional. Jadi kalau ciri khasnya fungsi rasional dia punya asimtot. Asimtot itu dia garis yang selalu didekati oleh kurva dan jaraknya akan semakin dekat kalau X-nya sampai menuju ke hingga. Nah, ada dua macam, ada asimtot tegak sama asimtot datar. Dua-duanya akan muncul besok ya. Sekarang ke asimtot tegak dulu. Untuk mendapatkan asimtot tegak, caranya penyebutnya harus sama dengan 0. Kenapa penyebutnya? Yang 2X tambah 4 atau X min 1 yang penyebut? Penyebut tuh yang atas apa yang bawah? Yang atas. Kalau yang atas namanya Pembilang. Jadi kalau penyebut itu yang bawah ini, yang X min 1 ya. Berarti kamu tulis X min 1 sama dengan 0, terus kita cari X-nya, berarti kita pindahin dulu nih min 1 ke luas kanan, jadi plus 1. Jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi inilah asimtot tegaknya, X sama dengan 1. Simpel ya? Simpel banget. Ya, jadi hanya seperti itu. Nah, sementara untuk asimtot datar, itu syaratnya bukan ini dia ada rumus nih, A dibagi P. Siapa A, siapa P? A itu adalah koefisien dari yang pembilang, koefisien X-nya. Berarti A-nya adalah 2. Sedangkan P itu adalah koefisien dari si penyebut. Yang si X ini dia punya koefisiennya berapa nih? Kalau nggak ada berarti 1 ya. 1. Udah, berarti untuk asimtot datarnya Y sama dengan 2 dibagi 1. 2 bagi 1 berapa? 2. 2. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Oke, udah separuh jalan kita sampai nomor 10. Kalian kira-kira masih sanggup untuk melanjutkan atau mau berhenti? Sanggup, lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Oke. Bu. Kita ke nomor 11. Nomor 11 ini udah mulai bahas tentang operasi fungsi, ada penjumlahan, pengurangan,
perkalian dan pembagian. Untuk nomor 11 kita mau jumlahin dulu. Di sini ada F tambah G. Artinya F tambah G adalah fungsi F ditambah sama fungsi G. Jadi kita tulis dulu fungsi F-nya ini, baru ditambah sama fungsi G. Sebenarnya operasi fungsi ini sama seperti mengerjakan perhitungan aljabar ya. Jadi harus yang sejenis, baru dia bisa ditambah atau dikurang. Kalau 2x pangkat 2, dia sejenis sama yang mana? Ada nggak? Enggak. Nggak ada, dia sendirian, ya kan? Berarti tetap kita tulis 2x pangkat 2 aja. Selanjutnya, yang 5x. Kalau 5x ini, dia sejenisnya sama siapa? 3x. 3x. Sama 3x. Berarti kita deketin plus 5x sama plus 3x. Selanjutnya, kalau yang min 6, itu bisa dihitungnya sama 4. 4. Jadi min 6 ditambah 4. Sekarang kita selesaikan. Kalau 2x pangkat 2-nya tetap ya. Yang 5x tambah 3x jadi berapa kalau dijumlah? 8x. 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 Kalau yang min 6 tambah 4 dijumlah jadi Min berapa? 2. Min 2. Min 2. Oke, jadi hasilnya yang B, 3x pangkat 2 tambah 8x min 2. Oke, untuk pengurangan. Ini harus hati-hati ya kalau pengurangan. Karena ada stepnya kita menghilangkan tanda kurungnya dulu. Sini fx-nya dikurang sama gx. Langkah pertama, di sini tetap kita tulis 2x pangkat 2 tambah 5x dikurang 6, tapi pada saat di sini ini kan dia dikurang sama 3x, berarti kita tulis min 3x. Tapi dikurang sama 4. Nah, kalau dikurang sama 4 berarti kita tulis min 4 gitu. Jadi si 4-nya jadi min. Ya, anak-anak ya. Kemudian di sini kita deketin yang sejenis. Kalau 2x pangkat 2 berarti 2x pangkat nggak ada. 2. Berarti kita langsung tulis 5x dan Min 2. apa? Min 3x. Min 3x. Kemudian baru min 6 dan min 4. Oke, yang kita bisa hitung ini 5x tambah 5x dikurang 3x-nya jadi 2x. 2x. jadi 2x ya. 2x. Berarti plus 2x. Itu karena kan hasilnya positif 2. Sedangkan negatif 6 dikurang 4 jadi berapa? Negatif 10. Negatif 10. Negatif 10. Oke, jadi hasilnya ini. 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 10. Lanjut kita ke perkalian. Ini sekarang yang diminta adalah f dikali g. Berarti fungsi f kita kali sama fungsi g. Oke, ini udah saya tulis fungsi f dikali sama fungsi g. Kira-kira kita ada berapa kali mengalikan nih kalau kayak gini? Ini berarti kan ada perkalian 3 suku dengan perkalian 2 suku. Berapa tahap kita mengalikan? 2. Berapa tahap? 2 kali. Enggak, kurang. 1 kali. Kita melakukan sampai 6 kali 6 tahap. Yang pertama apa? 2x pangkat 2 dikali sama 3x dulu. Apa tuh hasilnya? 6x. 6x pangkat? 6x pangkat 2. Pangkat 2. Udah dong. Kan itu x pangkat 2 dikali sama x. Kalau x itu kan dia x pangkat 1. Kalau perkalian kan Jadi pangkatnya X. ditambah. Oh, 6x Jadi x 2x pangkat pangkat 3. iya. pangkat 3. Jadi hasilnya 6x pangkat 3. Itu yang pertama. Tahap kedua yang kita kalikan 2x pangkat 2 sama 2x. 4. 2x pangkat 4. Berapa tuh hasilnya? 2x pangkat 2 kali 4. 6x pangkat 2. Enggak dong. 2 kali 4 berapa? 8x pangkat 2. Nah, 8x pangkat 2. Kemudian tahap ketiga. Berarti yang tengah tuh. Yang 5x kali 3x. Berapa hasilnya? 15. 15. X-nya pangkat 2. pangkat 2. Oke. Pangkat 2. Kemudian yang keempat. Berarti 5x dengan 4. Hasilnya berapa? 20x. 20x. Kemudian yang kelima. Berarti yang negatif 6 dikali 3x. 18. 18-nya positif apa negatif? Min Min. Karena 6-nya x. itu dia min. Jadi hasilnya min 18x.
Dan terakhir adalah min 6 dikali 4. Min 24. Min 24. 24. Oke, sekarang kita lihat mana yang bisa kita hitung, yang jenisnya sama. Kalau yang 6x pangkat 3 nggak ada ya? Nggak ada temennya ya, berarti tetap 6x pangkat 3. Ini yang x pangkat 2 bisa dijumlahi jadi berapa? Jadi 23. 23 x pangkat 2. Yang sama-sama x, 20x dikurang 18x. 2x. Plus 2x dan terakhir min 24. Nah, jadi itu hasilnya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, lanjut nomor 14. Kalau sekarang pembagian. Ya Allah. Fungsi f dibagi sama fungsi g, berarti x pangkat 2 tambah 6x tambah 5 dibagi sama x tambah 5. Nah, supaya mudah dibagi, yang bagian atas ini kan dia masih fungsi kuadrat. Kita sederhanakan dulu, jadi kita faktorkan. Caranya sama kayak tadi. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 5, dan kalau ditambah hasilnya 6. 5 kali 1, 5 tambah 6. 5 kali 1. Lima Ya, tambah jadi faktornya ada x plus 1 dan x plus 5, atau nggak masalah ya kalau dibalik ya. Nah, sekarang coba kamu lihat ada nggak yang sama? Ada faktor yang sama nggak atas sama bawah? Ada. Ada. Ada, 5. sama-sama. Yang x tambah 5 ya. Ini bisa kita coret. Sebelum bukan dicoret sih, karena habis dibagi. Jadi x tambah 5 dibagi x tambah 5 tuh hasilnya kan 1. 1 dikali x tambah 1 tetap x tambah 1. Jadi sisanya tinggal x tambah 1. Nah, itulah hasil baginya. B. Oke. Nanti kayak gitu juga kok. Cuman saya ganti aja angkanya. Nomor 15. Sekarang fungsi komposisi. Kalau fungsi komposisi itu fungsi yang dilanjutkan. Makanya di sini ada G bulatan f x. Artinya G bulatan fx itu adalah fungsi f dilanjutkan ke fungsi G. Jadi kita melanjutkan fungsi. Maka langkah pertama yang ditulis adalah fungsi f dulu. Jadi kita tulis G, kemudian fungsi f-nya kan 2x pangkat 2 tambah 5x dikurang 8. Nah, 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 8 ini yang kita bawa ke fungsi G. Jadi nanti di awal kan si Gx itu 3x tambah 4. Tapi sekarang x-nya sudah berubah menjadi ini, 2x pangkat 2 tambah 5x dikurang 8. Maka si x ini otomatis kita ganti dengan 2x pangkat 2 tambah 5x dikurang 8. Sehingga yang kita kerjakan, kita tinggal mengalihkan 3 dengan semua yang ada dalam tanda kurung, baru terakhir tambah 4. Nah, kira-kira mudah nggak tuh? Kita tinggal kaliin 3 dengan 2x pangkat 2, jadi hasilnya 6x pangkat 2. Kemudian 3 dikali 5, x hasilnya 15x. Kemudian 3 dikali min 8 hasilnya min 24. Dan terakhir tambah 4. Kemudian yang bisa kita hitung hanya yang ini, min 24 ditambah 4. Berapa min 24 tambah 4? 20. Min 20. Min 20. Ya, min 20. Nah, ini untuk fungsi komposisi gimana? Masih ada kendala nggak? Enggak. Insya Allah. Agak-agak susah sedikit sih yang fungsi komposisi ini. Pokoknya stepnya di sini karena G bulatan F berarti fungsi F-nya dulu yang kamu tulis, dan kemudian nanti si 2x pangkat 2 tambah 5x min 8 ini kamu ganti ke sini. Kamu ganti ke X-nya yang ada di fungsi G gitu. Jadi ntar 3-nya dikalikan dengan fungsi F ini, kemudian baru terakhir tambah 4. Itu kira-kira. Gimana anak-anak? Ini diamnya diam bingung apa diam nggak ngerti apa diam apa nih? Saya mau catat dulu bentar, Bu. Oke, ini nanti apa namanya? Mungkin Ibu akan kirim PPT-nya juga ke grup ya. Kalau kalian nggak sempat untuk nyatet atau nggak sempat nge-SS, atau mungkin nanti rekamannya Ibu upload aja ke YouTube kali ya, atau Ibu kirim ke email masing-masing. Upload di YouTube, Bu. YouTube, Bu. Ya, oke. Sekarang apa namanya? Udah bisa lanjut ke nomor 16 atau gimana nih? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Ntar lihat Kalau di yang mau YouTube. ditanyakan boleh? Lanjut, Bu. Ya udah, berarti kita lanjut nih ya.
Oke, lanjut. Nomor 16 kebalikannya dari yang tadi. Kalau sekarang yang diminta X bulatan atau bundaran G. Jadi kalau di sini yang fungsi G ini akan dilanjutkan ke fungsi F. Jadi yang kamu tulis adalah fungsi G-nya dulu. Fungsi G-nya adalah 5X tambah 2 nih. Kemudian 5X tambah 2 ini yang nanti akan kita bawa ke fungsi F, akan digantikan ke fungsi. Jadi kan kalau fungsi F-nya adalah 3X tambah 4. Kemudian karena sekarang fungsi F-nya sudah menjadi 5X tambah 2, maka X yang ada di sini otomatis kita ganti juga dengan 5X tambah 2. Jadi sekarang kita tinggal ngaliin 3 dikali 5X berapa? 15? 3 kali X. 15 X. Kemudian 3 dikali 2. 6. Plus 6, dan terakhir dikurang sama 4. Hasilnya Min 4. jadi 15X tambah 2. tambah 2. Sudah, seperti itu untuk nomor 16. Oke, lanjut ya. Untuk Siap. selanjutnya, Ibu tetap menggunakan rumus fungsi F sama G-nya yang sama. Kalian hanya tinggal menghitung nih. Untuk nomor 17, di sini permintaannya G bundaran F1, berarti nanti X-nya tinggal diganti dengan 1. Nah, tadi kita sudah punya hasil G bundaran F, hasilnya ini, 6X pangkat 2 tambah 15X 20. Berarti kalau dia minta G bundaran F1, maka setiap X yang ada di sini tinggal diganti dengan 1. Kayak gini. Oh. 15 dikali 1 kurang 20. Nah, kemudian mengerjakannya kalian jangan salah. Jadi ini harus dikuadratkan dulu baru dikali 6. Jadi jangan 6 kali 1 dulu baru dipangkatin 2 ya, tapi satunya dulu yang dikuadratkan. 1 pangkat 2 berapa? 2. 1 pangkat 2 itu 1 kali 1. 1 Bu, 1. 1 ya. 1 dikali 6. 6. 6. Oke, kemudian 15 dikali 1. 15. 15. 15, kemudian dikurang 20. 6 dikali 1, 6. 6 ditambah 15 dikurang 20. 6 tambah 15 berapa? 21. 21 kurang 20. 21 dikurang 20, 1. 1. Jadi hasilnya adalah 1 yang D. Ya. Nomor 17. Sekarang kita ke nomor 18. Ke nomor 18 saya masih pakai fungsi yang sama, F dan G-nya, tapi permintaannya F bagi 10. Jadi nanti X-nya tinggal diganti dengan 10. Tadi F bundaran G-nya udah kita dapat 15X tambah 2. Kalau F bagi 10 berarti X-nya tinggal diganti dengan 10. Jadi 15 dikali 10 tambah 2. Berapa 15 kali 10? 150. 150. 150 tambah 2 jadi 152. Oke. Lanjut untuk nomor 18 seperti itu ya, sama nomor 17 hanya mengganti hasil yang diperoleh dengan angkanya. Kemudian nomor 19 kita masuk ke fungsi inverse. Kalau fungsi inverse itu adalah fungsi yang berkebalikan. Jadi kalau fungsi yang biasa memetakan dari X ke Y atau A ke B, tapi kalau fungsi inverse kebalikannya memetakan dari Y ke X atau dari B ke A. Jadi tujuan kita di sini kita mau cari mau cari X-nya. Mencari X-nya. Langkah pertama kita ganti dulu Fx-nya dengan Y. Nah, kemudian kalau tujuan kita mencari X, kita pindahkan dulu satu ke tempat nih, 3X min 4 kita pindah ke ruas kiri, Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Kayak gitu. Kemudian yang kita pindah selanjutnya min 4 nih. Min 4 kalau pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Nah, kemudian kita mau cari X-nya, berarti X sama dengan Y tambah 4 tinggal dibagi 3. Sudah selesai, tinggal kita kembalikan lagi Y-nya menjadi X. Jadi Y-nya berubah jadi X pangkat min 1X, Y-nya tinggal diganti lagi jadi X. Jadi hasilnya X tambah 4 per 3. Itu cara untuk mendapatkan inverse dari fungsi. Untuk nomor 19 ada yang masih bingung mungkin? Enggak, Bu.
Enggak. Oke. Lanjut kita ke nomor 20. Masih fungsi inverse juga, tapi dia fungsi pecahan. Di sini fungsinya 5x tambah 2/3. Langkah pertama kita ganti dulu y, fx-nya dengan y, ya tadi. Nah, karena di sini ada penyebutnya 3, kita hilangkan dulu dengan cara kali silang. Jadi y dikali 3 hasilnya 3y. Jadi sekarang persamaannya jadi 3y sama dengan 5x tambah 2. Nah, sama kayak tadi, tujuan kita mau cari x, jadi kita pindahin dulu posisinya, 5x tambah 2 di kiri, dan 3y-nya dipindah ke kanan. Sekarang yang kita pindah si plus 2-nya nih. Plus 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Ya, jadi 5x sama dengan 3y min 2. Sekarang kita tinggal dapatkan x-nya dengan cara membagi 3y min 2 per 5. Udah selesai, tinggal kita kembalikan lagi x-nya menjadi y. Jadi inverse-nya atau f pangkat min 1x-nya adalah 3x min 2 per 5. Alhamdulillah sudah selesai. Saya Alhamdulillah. share screen-nya. Hentikan presentasi. Oke. Apakah yang masih ada dan masih berkelas? Saya ulang ya anak-anak ya. Yang masih ada Karin, kemudian Tegar Naswa. Saya masih ada. Tegar Naswa Sakarudin, Fema Maya masih ada. Ini Setiawan masih ada. Imanul. Bu, saya Bu. Kemudian Fadila masih ada, Ahmad Yusuf masih ada, Rio Herlambang nih kelas berapa ya? Kelas 10 TKS tuh ya? TKJ Oh, sorry 10 TKJ 2. Oke. Virus Rifki 10 TKS 1 ya? Terus siapa lagi? Udah ya? Ada yang belum kesebut nggak namanya? Fadila, Bu Naswa. Karin, Yusuf, Putri Bu belum. Putri. Oh, di layar soalnya nggak kelihatan nih. Ini udah boleh keluar kan? Putri 10 PSPT ya? Iya. Putri Nadila. Fadila Rama 10 PSPT. Lu udah gila. Udah Fadila Rama udah. Sama yang Sarah. Putri Nadila, Emang Ayang. Terus Iman. oke. Iman udah. Putri Nadila, Fadila, Ibnu Setiawan, Fema, Karin, Ahmad Yusuf, Iman Wahab, Rio Herlambang, Tegar Naswa, sama Virus Rifki. Bagas Ada Aditya, yang Bu. belum lagi namanya? Oh ya, Bagas Aditya. Ada lagi? Sudah. Oke, sudah ya. Alhamdulillah anak-anak pembahasan untuk kisi-kisi soalnya sudah selesai. Sebetulnya aku mengharapkan yang hadir lebih dari ini ya. Bayangkan ada hampir 200 siswa kelas 10, tapi yang ada di sini cuma sedikit. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin Ibu akan open lagi di hari, kan kita Sabtu ujian. Berarti nanti mungkin ini namanya Naisa Alivia ini kelas berapa nih? Dia angkat tangan nih. Coba kamu boleh open mic deh biar bisa dengar suaranya. Tadi udah sering nanya. Siapa namanya? Penyanyi ini kelas berapa? Tadi nggak ada di daftar pada kelas 10. Jadi nanti mungkin pas kamu ujian tanggal 5 hari Sabtu, nanti mungkin Ibu akan tawarkan lagi untuk Google Meet untuk teman-teman yang lain ya. Kalau kalian misalkan mau belajar lagi boleh, tapi kalau misalkan agak juga nggak apa-apa. Ini lebih kepada teman-teman yang memang belum sempat bisa hadir di hari ini. Jadi Ibu akan buka lagi di hari Jumat. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan kalian yang ada dan hadir di sini nanti pada saat ujian nilainya memuaskan. Amin. Yang nilainya bagus semua, nggak ada yang harus mengulang-ulang gitu ya. Paling itu aja dari Ibu. Dari kalian mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri?
Sudah, Bu. Yang Nah, cukup. tadi dari awal lihat Yang dong tadi. nomor 1 sampai 4. Yang tadi di awal nomor 1 sampai 4. Oke. Saya Untuk yang lain kalau misalkan ada yang mau live dulu kan nggak apa-apa ya, karena kita sudah tuntas untuk bahas buku soalnya. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan karena kalian ujiannya harus hadir ke sekolah ya. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan selalu cuci tangan saat kalian di sekolah. Untuk yang tadi tertinggal untuk nomor 1 sampai 4 aja ya. Oke, Ibu presentasi Bu. lagi. Bu, Ibu nanti diupload di YouTube nggak, Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan hasil rekamannya sukses ya. Ya, Pokoknya ini nanti udah selesai, kalau udah selesai merekam kan nanti akan ada hasil rekamannya masuk ke drive Ibu. Mudah-mudahan bisa Ibu upload nanti. Tapi kalau misalkan kalian nggak open cam, wajah kalian nggak kelihatan nih. Jadi nggak muncul wajahnya di YouTube, cuma suaranya doang. Gak apa-apa ya? Atau kita mau foto dulu sebelum kita akhiri, kita foto dulu, mau nggak? Open cam semuanya. Ya, Bu, nggak pakai kerudung, Bu. Nggak pakai kerudung ya sudah. Gak ada kamera, Bu. Ya udah nggak apa-apa, kalau gitu saya share untuk yang Belum mandi, Bu. Belum mandi, baru tinggal bangun. aja. Kameranya burem, Bu. Astaga, jam segini kok baru bangun. Kayak udah Maafin, guys. muncul belum PPT-nya nih? Udah Dah, kelihatan? Oke. dah, Bu. Jadi yang minta nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah mencari titik potong sumbu X dari fungsi linear. Kalau titik potong Jawabannya sumbu X, syaratnya kan y-nya harus sama dengan 0. Berarti kita ganti yang di sini dengan 0 sama dengan 3x tambah 6. Kemudian tujuan kita kan mau cari x-nya. Kita pindahkan nih 3x-nya ke ruas kiri, jadi min 3x. Kemudian x-nya berarti tinggal kita bagi 6 dengan min 3. Jadi hasilnya min 2. Maka pasangan titik potongnya adalah, kan kalau pasangan titik itu kan harus x, y kan. Jadi yang kamu tulis min 2-nya dulu, baru y-nya 0, min 2,0. Itu untuk nomor 1. Bu. Oke, nomor 2. Gantian yang dicari titik potong sumbu y. Kalau titik potong sumbu y syaratnya x-nya yang harus sama dengan 0. Berarti kamu tinggal ganti x yang ada di sini dengan 0, maka dikali 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 0 dikurang sama 8. 0 dikurang 8 hasilnya adalah Min Min 8. 8. 8. Jadi pasangan titiknya x, y 0,8. Itu yang B. Kemudian untuk nomor 3, di sini titik potong sumbu x-nya adalah fungsi kuadrat. Sama syaratnya y-nya harus 0, kita ganti y-nya dengan 0 dulu. Tapi karena di sini adalah fungsi kuadrat, maka dia akan punya 2 nilai x. Jadi mencari x1 dan x2-nya kita lakukan faktorisasi. Kita cari faktor dari 5, jadi kita cari 2 bilangan yang kalau dikali hasilnya 5, dan kalau ditambah hasilnya 6. Jadi 6-nya dari sini. Nah, kalau 5 itu kan perkaliannya hanya 1 dikali 5, nggak ada yang lain kan? Dan kebetulan 1 ditambah 5 hasilnya 6. Jadi faktor-faktornya adalah 5 dan 1. Yaitu menjadi x tambah 5 dan x tambah 1. Terus kita pisahin faktor-faktornya, x tambah 5 sama dengan 0 dan x tambah 1 sama dengan 0. Maka untuk x yang pertama ini berarti 5-nya kalau pindah ke kanan jadi min tuh. Berarti x-nya sama dengan min 5. Dan satu lagi berarti x-nya sama dengan min 1. Jadi titik potongnya adalah min 5,0 dan min 1,0. Seperti itu ya untuk nomor 3 ya. Ya, Bu. Oke, nomor 4 adalah titik potong sumbu y. Ini jauh lebih gampang karena kita hanya tinggal mengganti setiap x-nya dengan 0. Jadi kalau syarat titik potong sumbu y, x-nya 0, x-nya kita ganti dengan 0, jadi 0 pangkat 2 ditambah 6 dikali 0 tambah 5. Kalau 0 pangkat 2 kan hasilnya 0, kemudian ditambah 6 dikali 0, hasilnya juga 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 5. Hasilnya adalah 5.
Jadi titik potongnya adalah X-nya 0 dan Y-nya 0,5. Seperti itu untuk nomor 1 sampai 4. Ada lagi? Udah, Bu. Oke, ini saya tutup ya. Oke, anak-anak, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Berarti kita akhiri pertemuan siang ini. Terima kasih semuanya sekali lagi atas partisipasinya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pamit, Bu. belajar. Pamit. Belajar lagi ya, guys. Iya. Hari Udah, hanya Bu. biar hasilnya maksimal. Nanti kalau yang bisa dapat 100, Ibu kasih hadiah deh. Wow. Ya, benar nih. Kalau Betul. yang bisa 100, Ibu akan siapin hadiah dari kalian. Oke. Ya, Ibu. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.